wallpaper yang sangat indah ya. Setelah menjadi anggota DNSA, aku tuh jadi thumbnail. Ketemunya di pinggir jalan, terus ketemunya di pelosok-pelosok dalam gitu. Kira-kira lagi. Kira-kira dari muka-mukanya. Ini udah mulai nih. Udah mulai. Ayo ter. Oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Esther dan bersama partnerku JJ. Hari ini kita bakal ngelakuin interview tentang Filia kepada orang-orang terkesan ini di depan saya sekarang bersama tim DNSA dengan wallpaper yang sangat indah ya. Boleh diintroduce mungkin satu-satu, dimulai dari Head of Department ya. Halo semuanya, aku Sherilyn, Head of Department dari DNSA. Mungkin boleh dilanjut sama yang lain, mulai dari Adrian mungkin. Oke, halo, nama aku Adrian, aku anggota dari DNSA. Halo, aku Tania, aku anggota dari DNSA. Mungkin Caca, yuk Caca. Aku Caca, anggota dari DNSA. Nah ini yang terakhir nih, yang dijadiin wallpaper. Iya dong. Jadi nama aku tuh Zevan, dan setelah menjadi anggota DNSA, aku tuh jadi thumbnail background seluruh anggota DNSA. Sayangnya. Sebuah kehormatan ya jadi thumbnail. Wow. Betul. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Ter? Berkumpul rame-rame begini nih. Nah, ini kita sebenarnya mau ngebahasin tentang Filia yang kemarin nih, guys. Jadi, mungkin kita boleh menanyakan sesuatu ya. Nah, mendesain kartu vals itu gimana ya? Ini pada cakep-cakep nih, banyak banget desainnya. Tapi kayaknya pasti susah ya cari-cari idenya. Kira-kira butuh berapa lama ya? Apalagi Mungkin boleh dramatik sedikit. kalau dilihat-lihat nih, kemarin penjualan buat Filia ini banyak loh yang beli. Terus pada tertariknya tuh karena kartunya gitu loh. Coba boleh diceritain deh gimana proses pembuatannya gitu, atau behind the scene dari Filia. Pembuatan desain. Kita tuh cuman punya waktu kayak kita cuma kerjain 2 hari, ya nggak sih guys? Waktu itu 2 malam. 2 hari dengan lembur. Betul. Kita waktu itu jimit sampai malam banget sih, jujur. Sampai jam berapa tuh waktu itu? Rekor pokoknya. Rekor, bener banget. Sampai jam 12 gak sih? 3. Lebih. 2 pagi. 2 pagi, bener-bener. Dan itu isinya cuma ngedesain. Karena kayak agak mepet gitu kan waktu itu. Kita persiapan agak singkat sih. Terus gimana nih? Yang lain ada yang mau ceritain gak sih? Prosesnya bisa nyampe ada 6 gitu warnanya. Adrian. Sebenarnya kan yang desain kartu kan, yang ide awal buat bikin kartu itu kan si Tania ya. Tania yang kita tanya pendapat Tania, karena Tania itu ternyata sangat jago desain gitu ternyata. Jadi kita waktu itu minta Tania jadi kita waktu itu tanya Tania buat desainnya gimana, terus Tania waktu itu yang pilih-pilih dan bikin buat desainnya. Gue Tania yang ngomong aja sih, soalnya aku kurang tahu kalau soal desainnya gitu juga. Jadi sebenarnya kan desain awal itu tuh cuma satu kan, karena sebenarnya itu plan awalnya adalah kita cuma mau bikin itu secara virtual kan, bukan dicetak benar-benar. Jadi rencananya dicetak itu tuh benar-benar mepet banget. Jadi ya demi membuat menarik, kita kan ya kita bikin jadi 6 jenis kartu lah, supaya orang tuh kayak punya banyak pilihan. Akhirnya dalam waktu 2 hari itu kita lembur lah kopi-kopiin warna, bikin jadi warna-warni. Dan itu jujur kayak meskipun cuma copas-copas doang itu cukup melelahkan gitu. Melelahkan. Terus abis desain kita ngapain sih waktu itu? Zevan. Wah, habis mendesain tuh kita kalau nggak salah kita langsung nge-print ya, setelah menaruh banyak
pesan-pesan dari pesanan gitu loh. Nge-printnya juga lumayan unik pengalaman kita karena kita ada sedikit drama gitu loh dengan jasa print ya, khususnya dari Adrian nih, gimana nih? Perjuangan ya. Kalau misalkan kalau dari print sebenarnya kan aku ya, jadi aku itu waktu itu karena kita pengennya nyari yang murah gitu biar dapat untung yang lebih gede, akhirnya karena kebetulan saya bisa keliling-keliling daerah saya gitu, akhirnya waktu itu saya keliling-keliling kayak hampir seharian gitu buat nyari tempat fotokopi yang jual murah. Dari awal yang ketemunya di pinggir jalan, terus ketemunya di pelosok-pelosok dalam kampung gitu. Habis itu kayak sampai akhirnya kita tadinya udah desperate gitu kan, kita pengen ke Snappy, karena Snappy itu kan kayak printnya udah pasti bagus gitu kan. Tapi waktu itu saya coba buat nyari-nyari lagi tempat yang kira-kira lebih murah daripada Snappy gitu kan. Terus ketemu akhirnya di Factory Print. Ya nggak ada gambarnya sih, tapi maksudnya kayak ya Factory Print gitulah. Jadi di Factory Print itu tuh dia kayak bisa ngeprint banyak dengan harga yang murah. Jadi waktu itu aku di situ sebenarnya pertama kali buat ngeprint itu aku coba buat prototype doang. Prototype biar bisa coba tes dulu gitu kan desainnya bagus atau enggak. Terus waktu itu abis coba prototype, aku belum sempat lihat detailnya, tapi aku waktu itu kasih ke Sheryl dulu prototype-nya. Mana tuh Sheryl? Untungnya kita lucky banget ketemu vendornya yang selain harganya itu terjangkau, tapi kualitinya oke banget sih. Terus that's why kita juga bisa jual dengan harga yang pretty terjangkau lah ya untuk kualitas sebagus itu ya gak sih? Terus meskipun ada drama dalam proses pemotongan ya, jadi itu ngeprint tuh karena bolak-balik, kayak nggak pas gitu sisi depan belakangnya, itu cukup menjadi dilema yang berat gitu. Kayak gimana harus fix cards-nya. Terus gimana guys, ternyata respondennya banyak banget dari Google Sheets-nya. Mungkin dari Caca nih, bisa cerita dikit dong tentang responsnya. Gimana pas lihat Google Forms-nya? Mungkin awal-awal nggak expect bakal sebanyak itu kali ya, karena kita kan juga nggak terlalu preparation-nya kan cuma kayak 2 hari, jadi takutnya juga nggak sebagus itu. Tapi after getting really lots of respondents, jadi ngerjainnya juga lebih sepenuh hati sih, walaupun dari awal juga pasti sepenuh hati ngerjainnya. Yang didengar-dengar dari proses yang tadi bilang sampai subuh, sampai selama 3 hari ya, hektik banget ya. Kira-kira kalian tuh gimana sih kayak atur waktu? Kan sekolah biasanya banyak tuh guru-guru kasih tugas gitu kan. Nah pasti kan sibuk banget tuh, terus habis itu ditambah lagi kalian harus kerjain ini OSIS, yang dimana tadi katanya printnya juga fail ya buat potong-potong. Tuh kalian potong-potong juga manual atau gimana tuh? Pakai mesin atau gimana? Nah ini mungkin siapa nih yang mau ngomong? Dari Zepan dulu kali ya? Gimana ya dari sisi time management? Jujur karena sampai subuh gitu ya ngerjainnya, kita untungnya tuh pada waktu itu tugas tuh belum ngegas banget ya, kayak belum banyak banget ya. Jadi kita masih sempat ngeluangin waktu gitu buat ngerjain. Nah, untuk pemotongan kartunya tuh jadi tuh yang ngerjain tuh harusnya Adrian dan Sheryl ya, karena mereka itu dapat di kayak prototype dan printnya. Nah, itu proses pemotongannya cukup rumit. Jadi kita ngelakuinnya secara manual, dan kebetulan ada beberapa yang kurang rapi pemotongannya, tapi puji Tuhan ya kita juga tetap berhasil ya membuat semua potongan itu rapi gitu loh. Jadi kita motong satu-satu gitu kartunya, dan waktu itu tuh yang order kartu ada 72 piece kartu, dan satu pak kartunya itu ada 4 kartu lah. Jadi hitung aja deh tuh 72 kali 4. Jadi kita potong satu-satu gitu. Mungkin ada yang mau share time managementnya gimana nih? Kayaknya Tania jago nih. Ya Tania, boleh Tania. Time management apa ya, kalau di NSA sendiri tuh hobinya itu adalah meeting malam sampai pagi ya kebetulan. Jadi segala sesuatunya itu spontan dan tidak terjadwal ya. Jadi kita waktu itu potong-potong itu pun kayak berapa hari, sampai 3 hari mungkin.
Dan itu tuh kita kerjain sampai di atas jam 12 gitu. Kita sambil jingit bareng-bareng, sambil ngobrol. Jujur ya, lelah iya, tapi kayak ngerasa seneng gitu di dalamnya. Terus kalau kan kalian yang potong-potong manual sendiri nih, terus pengirimannya tuh gimana sih? Kayak kalian benar-benar keliling bareng-bareng kah? Terus kan pasti kan kalau yang tadi kalian bilang 72 kartu ya, berarti kan banyak banget kan yang beli responnya. Tuh sebanyak itu gimana tuh proses pengirimannya? Mau diceritain nggak? Gimana? Mungkin dari muka-mukanya. Wah, proses pengiriman ya itu karena banyak juga. Jadi kita tuh bagi jadi 3 daerah. Nah, 3 daerah itu BSD, Gading Serpong, sama Alam Sutra. Nah, kebetulan Alam Sutra itu bakal dihandle sama Charlotte atau kepalanya DAC. Kemudian Gading Serpong dan BSD itu diandelin sama kita nih. Jadi Gading Serpong itu yang nganterin Sherlyn semua. Kemudian BSD itu tugasnya aku yang nganterin, tetapi juga dibantu. Jadi kan ada beberapa orang yang pesan di alamat yang sama. Jadi kayak ada beberapa orang yang pesan di Polresta, ada beberapa yang pesan di sini juga. Jadi kita juga meminta beberapa anggota OSIS juga seperti Prince dan Kanaya untuk membantu mengantar ya. Nah, proses pengirimannya ini cukup unik karena pada pagi hari ya kita tuh udah agak panik-panik nungguin. Jadi pada pagi hari itu Tata kan datang nih ke rumahku nih buat ngebantu juga nih. Nah, kita tuh udah nunggu kayak kenapa barang-barangnya belum datang nih, karena kita mau packing nih, tapi barang itu datangnya agak telat kan. Jadi kita langsung pas barangnya datang itu kita langsung packing kayak secepat mungkin, kayak langsung buru-buru gitu kan. Nah, kemudian pas pengantarannya itu kita koordinasi itu lumayan ribet ya, gimana ya kalian? Kayak ribet banget. Dan tetapi ya cukup berjalan dengan baik, apalagi di BSD. Jadi untuk pengiriman di BSD itu kita awalnya tuh nge-kurir dulu ke beberapa alamat yang terisolasi atau yang kayak agak jauh. Kemudian setelah itu baru kita ambil semua barang-barangnya, semua pesanannya, terus kita langsung antar gitu. Kita anterin ke paling dekat dulu, terus anterin ke alamat-alamat yang lebih umum yang ada banyak orangnya gitu ya. Kemudian setelah itu ya kita udah selesai ya langsung senang-senang gitu loh. Karena pengantaran di BSD cukup ribet jujur. Mungkin aku mau ceritain deh sedikit backstory kenapa barang-barangnya bisa lama nyampe di rumahnya Zefan. Itu karena kan packaging dari kartunya sendiri cukup ribet, ada kalkirnya, terus harus diikat, terus harus ada wax-nya lagi, dan itu semuanya aku handle ditemani oleh teman-teman DNSA. Jadi itu benar-benar aku bangun jam 6 pagi buat selesain semua orderannya, karena kan banyak banget ya, dan makanya itu makan waktu banget, dan nyampe rumah Zefan tuh jam 12 siang ya nggak sih, Zef? Jam 1. Iya, 12 saat. Ya, gitu deh. Pokoknya tuh siang banget, dan kayak semuanya udah panik karena lama gitu nyampe ke rumah Zefan. Apalagi rumah Ai sama rumah Zefan tuh jauh banget, guys. Begitu sih cerita pengiriman kita, perjuangan. Gila sih. Menurut aku ini DNSA ini perlu dikasih applause ya. Karena gila, mereka yang nge-handle barang-barang itu sangat-sangat wow banget gitu loh. Bahkan kayak kita aja terpukau gitu. Jumlahnya aja nggak main guys ya. Iya loh. Oh my god. Jujur apa ya, pas dikasih tahu ternyata sebanyak itu kaget loh. Karena saya pikir kayak mungkin puluhan tapi nggak ngira bakal sebanyak itu gitu. Jadi ya keren banget sih jujur, gila. Mungkin J, ini aja mereka baru feeling loh, kita nanti merch gimana ini J? Oh iya benar. Hektik J ya. Ya
itu aja mungkin ya dari DNSA. Ternyata kita belajar banyak ya tentang behind the scene of Philia. Oh ya guys, nanti kok kalian mungkin mau ngeliat behind the scenes-nya, kalian boleh ngecek YouTube kita. Itu ada behind the scene shortcut, itu juga seru loh guys. Kalian bisa ngeliat experience yang mereka diskusin, cuplikan-cuplikan kecil, cara mereka kerja, fun and joy-nya mereka juga dalam pekerjaan ini. Itu aja dari aku hostnya Esther bersama JJ. See you di next Ibu Kota kita ya. Thank you Bye-bye. semua. Dadah.